Ya, Assalamualaikum. silakan duduk. Terserah dirinya di mana. Baik, gimana Mbak? Apakah duduknya sudah nyaman semuanya? Sudah ya, sudah nyaman. Mbak ini dari mana Mbak? Tadi dari kos ibu. Dari kos. Mbaknya? Dari kos ibu. Kalau saya dari kampus ibu, lagi kegiatan. Kegiatan Mbak? Kegiatan apa Mbak kalau boleh tahu? Tadi saya kegiatannya ini Bu, senam pagi, bukan ini kan hari Minggu gitu Ibu. Oh, berarti produktif banget. Iya, sangat senam produktif. pagi. Terus langsung ke sini ya Mbak? Langsung itu. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu ya karena Mbak ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Nah, bagaimana perasaan Mbak ini hari ini? Kalau misalkan saya beri rating dari 1 sampai 10 itu di angka berapa Mbak? Kalau saya Ibu untuk hari ini saya di angka 9%. Jadi 9 ini karena saya merasa sangat happy di pagi hari sampai siang hari ini saya bisa beraktivitas sesuai dengan keproduktifan saya di hari Minggu gitu Ibu. Oke, bagus sekali ya Mbak ya karena Mbaknya ini bisa sangat produktif di hari Minggu yang sebetulnya hari Minggu itu bisa untuk bersantai-santai, bermalas-malasan gitu ya, tapi Mbaknya ini memilih untuk beraktivitas yang positif gitu ya Mbak ya. Bagus sekali Mbak. Kalau Mbaknya? 10/10. Kenapa Mbak kok 10/10? Karena kita tuh harus bersyukur atas keanugerahan Allah SWT. Ya Allah. Jadi Mbaknya ini sangat mensyukuri hidupnya ya Mbak ya di siang hari ini gitu ya Mbak ya. Betul Bu. Kalau Mbaknya? Kalau saya 8/10 Bu. Kenapa Mbak? Ya bahagia juga sih sebenarnya, tapi ada perasaan gimana itu rasanya. Perasaannya itu gimana Mbak? Apakah bisa dijelaskan? Perasaannya agak capek dikit sih Bu. Gitu. Capek. Ya. Mbaknya ini habis melakukan kegiatan yang membuat Mbaknya lelah gitu ya Mbak ya? Tapi saya di satu sisi juga Bersemangat ya. Baik, bagus sekali ya Mbak. Nah, di sini kita kan belum saling mengenal ya Mbak ya satu sama lain. Kita hanya berbicara melalui WhatsApp saja dan mungkin hanya kenal sebatas nama saja. Jadi di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita itu saling mengenal satu sama lain dengan lebih jelas gitu ya. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Aryani, bisa dipanggil Mbak Yunita atau Bu Yunita, senyamannya Mbak aja. Jadi saya di sini sebagai konselor ya, dan Mbak di sini sebagai konseli. Bisa dilanjutkan untuk perkenalannya mungkin dari Mbaknya dulu. Hai, perkenalkan saya Yusri Fatima, bisa dipanggil Yusri. Mungkin bisa sama jurusan gitu. Oh iya, kebetulan saat ini saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, jurusannya Pendidikan Sejarah. Kalau Mbaknya? Jadi kenalkan, nama saya Wanda Stephanie, biasa dipanggil Wanda. Saya dari jurusan Geografi Murni. Geografi ya Mbak ya. Kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Tasya Dewi, biasa dipanggil Tasya, dari jurusan Psikologi. Psikologi. Jadi kita di sini sudah saling mengenal ya satu sama lain dari jurusan apa dan namanya siapa. Nah, di sini agar kita lebih mengenal lagi, lebih jauh lagi. Di sini saya ingin mengajak Bapak ini untuk bermain ya, sedikit bermain. Nah, Bapak ini bisa mengikuti gerakan saya ya. Jadi pertama itu kita gini, terus gini, terus gini, terus enggak Mbak. Jadi nggak usah gini ya Mbak ya. Jadi langsung menyebutkan, misal saya ya, nama saya gini, Yunita Tasya, terus gini, namanya terus nama sebelahnya gitu. Jadi gitu terus. Tapi di sini saya nggak ikut bermain ya, jadi cuma mbak-mbaknya aja. Jadi di putaran pertama itu nama, terus di putaran kedua itu jurusan mbak-mbaknya. Jadi tadi masih ingat kan jurusan masing-masing? Ingat ya. Jadi dimulai kayak estafet gitu ya Bu. Iya, yang pertama nama dulu, terus ya. kedua jurusan gitu ya. Paham ya? Paham. Baik, Ibu, saya bertanya, jika saya memulai terlebih dahulu, berarti saya menyebutkan milik saya sendiri. Iya. Milik batas saya sendiri dan sebelahnya gitu. Terus sebelahnya. Iya, terus Mbak Wanda menyebutkan nama Mbak Wanda sendiri
sebelahnya, terus Mbak Yusri sebelahnya. Oh iya baik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai dari Mbak Tasya terlebih dahulu. Tasya, psikologi, sekali lagi Bu. Oh gini, Tasya, Wanda, gitu. Terus Wanda, Yusri. Oh iya. Ulangi Bu. Oke, 1, 2, 3. Tasya, Wanda. Wanda Yusri. Yusri, Tasya. Nah, tulisan sekarang. Psikologi, geografi. Geografi, pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah, psikologi. Bagus sekali ya Mbak, kita sudah mengenal dan sudah mengingat ya satu sama lain. Jadi nggak cuma didengarkan aja, tapi juga diingat teman-temannya ini berasal dari jurusan apa gitu ya. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, di sini kalian tuh udah pernah melakukan sesi konseling apa belum pernah sama sekali? Kalau saya sebelumnya pernah ibu, cuman secara individu dengan konselor saja, tidak dengan kelompok begini ibu. Oke, berarti mbaknya ini udah pernah ya, tapi Iya. konseling individu. Iya ibu. Oke, yang lainnya belum pernah ya? Belum. Oke. Di sini apakah ada yang tahu konseling itu seperti apa sih? Saya ibu, kalau pengalaman saya konseling itu antara konselor dan juga konseli, dan di sana dimana konseli itu mengungkapkan segala hal dan juga menyatakan segala hal yang menjadi permasalahannya, lalu ditanggapi oleh si konselor begitu. Ya baik, betul sekali ya Mbak Tasya ya. Jadi sesi konseling itu merupakan proses bantuan ya dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi ini kita dalam sesi kelompok, jadi di sini diharapkan bahwa semua anggota itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi bisa saling berbagi pengalaman atau ingin bertanya kepada satu sama lain agar kita di sini tuh mendapatkan hasil yang maksimal semuanya gitu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Di sini di dalam sesi kelompok ini pastinya ada batasan waktu ya yang patut kita pahami dan juga kita sepakati bersama. Mbak-mbak ini pastinya setelah konseling ini ada kegiatan lain ya Mbak ya? Iya ibu, kalau saya ada kerja kelompok ibu nanti di sore hari. Oke, berarti Mbak Tasya ini sudah memiliki plan lain ya setelah melakukan sesi konseling ini. Kalau mbak-mbaknya juga pastinya ada ya? Iya, saya punya masalah tugas, Bu. Oke, berarti langsung ngerjain tugas ya setelah sesi konseling. Kalau mbaknya? Saya itu mengusahakan endorsement, Bu. Oke, berarti mbaknya ini selebgram ya Mbak ya? Jadi, Iya, Bu. oke, bagus sekali ya Mbak ya. Mbaknya ini sudah bekerja ya dalam memenuhi semua kebutuhan mbaknya gitu ya Mbak ya. Oke, karena mbak-mbaknya di sini mempunyai kegiatan setelah sesi konseling ini, maka sesi konseling ini mempunyai waktu yang terbatas yaitu 45 menit. Jadi mbak-mbaknya di sini diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif dan dapat membuat waktu ini berjalan dengan lancar gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Mbak, apakah bisa dipahami dan disepakati? Sepakat ibu. Baik. Mbak, di sini kan dalam sesi konseling ini tuh pastinya ada asas-asas ya Mbak ya, yang perlu kita ketahui dan juga sepakati bersama. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak di sini diharapkan untuk terbuka satu sama lain, mengungkapkan semua permasalahannya tanpa ada rasa takut ataupun malu. Jadi Mbak di sini diharapkan untuk terbuka ya Mbak ya, tidak menutup dirinya. Dan asas yang kedua itu ada asas kesukaraan. Nah, Mbak di sini datang ke sini tuh pastinya atas kemauan diri sendiri ya Mbak ya, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Iya ibu. Baik, bagus sekali ya Mbak, karena Mbak di sini sudah ingin berpartisipasi dan juga mempunyai kemauan untuk datang pada konseling kelompok pada hari ini. Nah, asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak di sini tidak perlu khawatir bahwa permasalahannya itu akan tersebar luas kemanapun, itu tidak mungkin ya Mbak, karena dalam sesi kelompok ini kita akan berjanji satu sama lain untuk tidak menyebarkan atau menyebarluaskan semua permasalahan yang
terapkan pada sesi kelompok hari ini. Jadi Mbak ini tidak perlu khawatir dan takut atas permasalahan yang sudah dialami. Gitu ya Mbak ya. Apakah bisa disepakati dan pahami bersama? Sepakat juga paham. Baik, Mbak di sini kan kemarin sudah itu ya Mbak ya, mengisi asesmen ya Mbak ya di WA saya, dan dari hasil asesmen tersebut itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa garis besar masalah dari Mbak ini hampir sama semuanya ya Mbak ya, terkait tentang Mbak ini kesulitan dalam mengambil suatu keputusan gitu ya Mbak ya. Apakah benar? Iya, benar. Nah baik, di sini sebelumnya saya izin untuk membawa catatan ya Mbak ya, karena untuk menulis hal-hal penting yang Mbak ini katakan. Apakah diperbolehkan Mbak? Diperbolehkan Ibu. Baik, tadi kan sudah ada asesmen ya, dan di asesmen tersebut Mbak ini mengalami masalah kesulitan dalam mengambil keputusan. Apakah Mbak ini sudah siap dalam menceritakan semua permasalahannya? Sudah siap. Sudah siap ya Mbak ya. Baik, boleh dimulai dari Mbak Tasya terlebih dahulu untuk menceritakan permasalahannya. Oke Ibu, masalahnya kan memang saya ini kesulitan saat mengambil keputusan. Nah itu ceritanya itu ketika saya itu dihadapkan dengan dua keputusan Ibu. Nah menurut saya ini saya sudah sadar dengan kedua keputusan ini tuh dengan wajib dan ini tuh tidak wajib, dan itu tuh tidak seharusnya tidak saya lakukan begitu Ibu. Nah tetapi dalam kedua hal ini ada daya tariknya sendiri Ibu. Bisa dalam keadaan saya itu ketika saya itu dihadapkan adanya tugas yang harus saya kerjakan, tentunya kan tugas kuliah. Nah di mana saya itu dihadapkan yang pertama saya harus menyelesaikan tugas ini malam ini, atau saya itu memilih untuk bermain dengan teman saya pada malam hari itu juga, begitu Ibu. Tapi dengan hal itu saya kan awalnya bingung. Nah setelah saya telah lebih dalam lagi dan saya pikir dan juga saya tergoda Ibu, lalu saya itu memilih pilihan yang kedua, dengan saya itu meninggalkan kewajiban saya dan saya malah memilih bermain dan juga kafe bersama dengan teman-teman saya, begitu. Dan itu berlangsung tidak pada satu atau dua kejadian, dan itu pada setiap minggunya begitu Ibu. Sebelumnya Mbak Tasya ini sudah melakukan hal itu sudah lama atau baru akhir-akhir ini Mbak? Sudah lama Ibu, dan saya itu merasa makin lama kan makin susah kan makin naik ya SAS-nya. Makin lama ini saya makin ya banyak mainnya juga gitu. Oke, jadi Mbak Tasya ini dihadapkan ke dua itu ya, pilihan yang menurut Mbak Tasya ini sulit ya Mbak ya, dan Mbak Tasya ini tergoda dengan salah satu pilihan yang menurut Mbak Tasya itu kurang baik ya Mbak Tasya. Baik, bisa dipahami. Lalu silakan untuk Mbak Janda menceritakan. Sulit mengambil keputusan tuh karena kalau misal ada temen tanya kayak tugas itu kan ada kayak dua opsi antara A sama B. Nah itu saya bingung, harus tanya ke temen lain dulu kayak gimana tugasnya, terus saya tanya lagi ke temen yang lain. Nah temen A ini bilangnya oh ini ngerjakannya di tugas A, nah temen B ini oh ini tugas B yang dikerjakan. Nah, saya tuh bingung harus mengambil keputusan yang mana yang benar. Nah pertama saya mengutip pendapat yang A, saya kirim ke temen yang tanya kayak gini. Nah terus saya kirim juga yang pendapat si B kayak gini. Terus saya kayak kaji lebih dalam lagi yang teman si A ini kok bisa begini. Terus saya tanya lagi apa ya biasanya kayak saya tuh gampang ke doktrin nah ke doktrin temen gitu kayak gini loh tugasnya. Nah itu saya kayak tidak tahu keputusan mana yang benar atau yang mana yang salah. Kayak saya ikutin oh iya oh masuk akal oh benar oh kayak gini aja tugasnya. Saya kayak menyampaikan info itu ke teman yang tanya. Nah saya tuh takutnya kalau teman yang tanya ke saya itu juga kayak takut ini salah atau gimana, karena kayak ada dua pendapat gitu. Nah saya tuh juga kayak bingung gitu kayak apa ya mengirim pendapat ini ke teman yang tanya. Paham nggak? Oke, berarti saya ringkas dulu
Jadi Mbak Wanda ini merasa kebingungan saat ditanya oleh teman Mbak Wanda maksud dari tugas ini seperti apa gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Dan Mbak Wanda ini sebenarnya masih bingung juga dengan tugasnya. Akhirnya Mbak Wanda itu tanya ke teman-teman yang lain juga. Tetapi teman-teman yang lain itu berbicara bahwa tugas itu tuh berbeda-beda gitu loh. Jadi ada sudut pandang ini, ada yang ini, ada yang ini. Jadi Mbak Wanda itu semakin kebingungan gitu ya Mbak ya dalam mengambil keputusan sebenarnya itu tugasnya gimana gitu ya Mbak ya. Nah iya betul. Dan itu saya juga sulit kayak memahami ini yang benar yang mana. Terus saya jalan tengahnya tuh tanya itu apa namanya AI. Nah tapi kan AI kan juga tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Oke, teman-teman Mbak. Jadi Mbak Wanda ini memang kebingungan ya saat mengambil keputusan yang mana sih pendapat yang benar gitu ya, sudut pandang yang benar dari tugas tersebut gitu ya Mbak ya. Iya betul. Kalau Mbak Yusri gimana? Kalau saya ini susah mengambil keputusan di saat teman-teman saya kan kegiatan saya itu sampai malam gitu ya Bu. Nah saya tuh jadi kayak melewatkan makan malam. Nah di satu sisi setelah kegiatan itu sudah malam banget dan teman saya tuh mengajak untuk makan. Nah saya kan mau gak mau sebenarnya saya juga sebelumnya pernah mempunyai penyakit jantung. Nah itu kan saya sebenarnya nggak boleh sampai telat makan. Tapi karena adanya ajakan dari teman ini, jadi kayak saya juga nggak enak juga kan untuk menolak. Jadi saya mengikuti teman saya, tapi ya makannya jadi sangat telat gitu Bu. Tapi saya tetap makan gitu sih. Sulitnya ya antara mau menolaknya sama mau ikut-ikut gitu. Mbak, saya paham ya perasaan Mbak Yusri pasti kebingungan banget soalnya bingung ingin mengikuti kata-kata temannya Mbak Yusri atau Mbak Yusri ini juga memiliki kebutuhan dan sakit ya yang Mbak Yusri rasakan, tapi Mbak Yusri ini tidak ingin mengatakan kepada teman Mbak Yusri gitu ya, Mbak ya. Pasti itu merupakan suatu pilihan yang sulit ya Mbak ya. Oke. Mbak Yusri ini memang sudah menyadari ya Mbak kalau Mbak Yusri memiliki sakit pada perut Mbak Yusri gitu ya Mbak. Iya. Sejak lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini Bu, karena juga sebenarnya ini ya ada sama pautnya sama itu ajakan teman-teman yang buat makan sampai malam itu. Jadi saya kayak menahan lapar sekian lama itu, jadi saya telat makan terus perut saya jadi sakit. Jadi Mbak Yusri ini akhir-akhir ini mengalami itu ya, makan yang tidak teratur gitu ya Mbak ya, yang membuat Mbak Yusri ini sakit akhirnya. Iya betul. Oke, dari permasalahan kalian ini, Mbak Tasya yang mengalami kesulitan memilih antara bermain atau mengerjakan tugas, terus Mbak Wanda juga kebingungan dalam mengambil keputusan tugas yang mana yang benar gitu ya. Dan Mbak Yusri ini kebingungan dalam mengambil keputusan bahwa mending makan dulu atau mengikuti kata-kata temannya itu semuanya itu hampir sama ya permasalahannya terkait dengan kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini apa sih yang menjadi keinginan kalian ke depannya dari permasalahan yang kalian alami ini? Mungkin dari siapa dulu? Saya sesuai dengan kesadaran saya juga ya Ibu, saya itu menyadari ketika pada saat pekan-pekan puas ini Ibu, saya itu menyadari ketika kok aku main terus ya minggu ini, aku tuh setiap minggu tuh malam minggu terus keluar gitu loh Bu. Jadi pas saya dikaitkan dengan hal kebingungan tersebut antara saya memilih menyelesaikan tugas atau dengan bermain. Nah di sini saya menyadari itu ketika saya mendapatkan revisi pada mata kuliah. Nah di sana tuh saya juga sudah merevisi tuh semuanya Ibu. Jadi tuh saya merasa oh kayaknya aku karena revisi ini karena aku tuh nggak efektif dan juga nggak maksimal dalam mengerjakan tugas itu, sehingga aku tuh dapat revisinya tuh semua gitu Ibu. Jadi tuh dengan hal itu aku tuh menyadari oh kayaknya ini karena aku selalu main gitu Ibu. Dan juga keinginanku tentunya tetap memilih bermain tetapi dengan keadaan yang tertentu saja Ibu. Mungkin ketika aku tidak memiliki tugas atau ada kepentingan lain tetapi aku malah memilihnya main gitu Ibu, sehingga tidak meninggalkan kewajibanku sebagai mahasiswa gitu Ibu. Oke,
Oke, berarti Mbak Tasya ini sudah memiliki kesadaran ya dalam diri Mbak Tasya bahwa main itu bukan suatu hal yang diharuskan gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Tasya ini punya keinginan bahwa tetap bisa main, tetapi juga melihat kesibukan akhir-akhir ini dan juga tidak melalaikan tugas-tugas yang ada gitu ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Kalau Mbak Wanda sendiri, Saya keinginannya itu ingin kalau dosen menyampaikan itu saya kayak langsung mencatat tugas-tugasnya itu apa aja secara runtut. Nah kalau ada yang belum tanya itu kayak bisa langsung menyampaikan gitu biar nggak bingung tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Nah teman-teman yang lain itu kan kayak belum tentu memahami juga. Nah itu sebaiknya itu dengan kesadaran saya itu kayak saya dengan saat itu juga harus mencatat gitu atau enggak merekam suara dosennya atau apa itu biar saya ingat gitu. berarti Mbak Wanda ini juga sudah memiliki kesadaran ya bahwa Mbak Wanda ini harus mencatat apa saja yang sudah dibicarakan oleh dosen Mbak Wanda biar Mbak Wanda ini tidak kebingungan dan juga tidak bertanya kepada teman-teman yang lain yang membuat Mbak Wanda ini semakin kebingungan gitu ya Mbak ya. Iya begitu. Oke. Kalau Mbak Yusi sendiri, Kalau saya sih keinginannya ya ingin lebih tegas gitu Bu. Kalau semisal ya kalau keadaan saya udah nggak memungkinkan ya ditolak aja sepenuhnya. Jadi saya lebih memikirkan diri saya sendiri karena saya juga sadar bahwa kesehatan sangat mahal gitu ya Bu. Jadi saya lebih menghargai diri saya gitu. berarti Mbak Yusri ini akan mencoba lebih tegas ya kepada teman-teman Mbak Yusri dan Mbak Yusri ini akan menghargai diri Mbak Yusri terlebih dahulu, mementingkan diri Mbak Yusri terlebih dahulu, baru ajakan teman yang mungkin Mbak Yusri juga inginkan gitu ya Mbak ya. Oke. Dalam sesi konseling kali ini pastinya ada tujuan ya Mbak ya yang harus kita sepakati dan kita ketahui. Tujuan kita pada sesi konseling kali ini yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah dari Mbaknya pastinya dan juga karena masalah dari Mbaknya ini hampir sama ya terkait dengan kesulitan untuk mengambil keputusan, maka tujuan kita hari ini yaitu untuk Mbaknya ini bisa dan bisa lebih untuk mengambil keputusan yang baik itu ya Mbak ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut pada pembahasan kita tadi. Tadi kan Mbak ini sudah memiliki keinginan yang sangat bagus ya dalam kehidupannya. Nah, selama ini Mbak ini kalau misalkan ada kejadian yang masalah tadi ya yang sudah Mbak ceritakan itu, apa sih yang biasanya Mbak lakukan? Misalkan kalau Mbak Tasya ini kan tadi mengalami dua pilihan ya yang sulit, tapi Mbak Tasya itu melakukan kayak ya udah main dulu gitu, atau Mbak Tasya ini melakukan mainnya ditunda dulu besok-besok, tapi Mbak Tasya hari ini mengerjakan tugas dulu gitu atau gimana? Yang pernah saya lakukan ya Bu, yaitu pada minggu kemarin sih Bu, saya melakukan hal-hal yang itu menjadi diri saya gitu Bu. Kan saya kan ada banyak tugas di setiap tempat kuliah itu pastinya memiliki semua kewajiban untuk menyelesaikan tugas aku tentunya ya Bu ya. Dan itu saya tuh memilih 1 minggu full itu saya tidak meninggalkan tugas saya. Jadi saya itu fokus pada mengerjakan tugas sehingga pada minggu berikutnya saya itu bisa bermain dan juga meluangkan waktu sampai sehari atau weekend itu untuk bermain begitu tanpa memiliki tugas apapun sehingga saya menyelesaikan ini dahulu. Bagus sekali Mbak Tasya. Jadi Mbak Tasya ini sudah pernah melakukan 1 minggu full untuk mengerjakan tugas Mbak Tasya dan itu tanpa main ya Mbak ya? Iya, tanpa main. Oke, setelah melakukan mengerjakan tugas 1 minggu full itu, apakah Mbak Tasya minggu berikutnya akan bermain untuk merefresh diri Mbak Tasya? Iya Ibu, saya juga ada planning sama teman-teman. Aku juga sudah bilang ke teman-teman, aku minggu ini enggak dulu buat main, lalu minggu depannya boleh. Gitu. Aku sudah bilang gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Tasya. Jadi Mbak Tasya ini pastinya juga punya semangat ya, karena minggu depan aku mau main. Iya, jadi hari ini benar sekali. itu saya harus fokus untuk belajar gitu ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau Mbak Wanda sendiri gimana Mbak? Saya itu apa yang saya lakukan ya kan Iya, yang pernah dilakukan Mbak Wanda saat masalah itu. saya kopas tugasnya kemudian tanya ke AI coba jelaskan ini tugas gimana nah gitu nanti saya pahami oh iya ada sangkut pautnya yang dimaksud tugasnya itu nah kemudian saya pahami
Wanda ini bertanya ke AI gitu ya Mbak ya, gimana sih maksud dari tugas ini, dan Mbak Wanda mencoba untuk memahaminya lalu menyebarkannya kepada teman-teman Mbak Wanda gitu ya Mbak ya. Iya betul Bu. Nah, apakah kegiatan itu atau Mbak Wanda itu mencoba AI itu sering dilakukan atau gimana Mbak? Kalau Mbak Wanda merasa kebingungan gitu Mbak? Tidak sering saya lakukan sih. Biasanya tuh saya jawab itu teman kalau nanya gitu kayak cuma saya bilang sih atau bentar. Nah itu saya tinggal dulu. Entah itu kayak main apa gitu. Kayak saya nggak ada inisiatif untuk mencari gitu Bu. Nah kalau kayak sudah saya ada inisiatif, nah itu saya tinggal cari ke AI atau enggak saya kayak buka catatan yang ringkas-ringkas gitu kayak sekelas dosen bilang apa itu saya kayak pahami lagi. Mungkin ada sangkut pautnya. Nah, dari Mbak Wanda ini yang mencari di AI dan mencari penjelasan dari dosen yang sesingkat itu, apakah Mbak Wanda itu sudah benar-benar memahami hal itu atau sebenarnya Mbak Wanda ini masih kebingungan gitu Mbak? Tengah-tengah gitu ya Bu, antara memahami dan tidak memahami. Oke, berarti masih di tengah-tengah ya, jadi belum sepenuhnya untuk memahami tugas tersebut ya Mbak ya. Kalau Mbak Yusri sendiri gimana Mbak? Kalau yang pernah saya lakukan buat mengambil keputusan di masalah saya yaitu saya nanyain lagi ke teman saya yang ngajak itu apakah sudah memilih atau menetapkan tempat di mana kita akan makan gitu. Soalnya kalau kelamaan juga saya masih mikir-mikir ulang lagi gitu. Saya kayak ya kalau nggak cepet ya aku dulu gitu. Mungkin kayak gitu sih. Cuman ya saya mikirnya di situ tuh terkadang lama gitu. Terus kayak ada rasa nggak enak buat menolak juga gitu. Jadi Mbak Yusri ini menanyakan ya lebih lanjut lagi gimana nih kita jadi makan di mana gitu ya Mbak. Iya. Terus hal itu emang setiap keluar Mbak Yusri melakukan hal itu atau gimana Mbak? Saya sering sih Bu kalau buat nanyain karena juga kan yang mengajar tuh kayak ayo makan. Nah makanya tuh dimana saya kan juga harus memastikan gitu loh mau makannya tuh di mana biar saya tahu kalau misalnya ada makanan-makanan yang nggak saya suka atau gimana kan saya jadi bisa memutuskan atau bisa diiyain atau dienggakin. Dari misalkan Mbak Yusri ini pernah menolak ajaran teman? Pernah? Sejauh ini pernah sih Bu, tapi bukan karena permasalahan penyakit saya, tapi memang karena ada tugas yang harus saya segera kerjakan dan itu tugas kelompok, jadi saya menolak. Tadi kan Mbak Yusri mengatakan bahwa Mbak Yusri kalau nolak itu kayak nggak enak ya? Iya. Nah, sebenarnya gimana sih tanggapan teman-teman Mbak Yusri saat Mbak Yusri ini menolak ajakan mereka? Tanggapannya ya nggak apa-apa sih Bu, sebenarnya kayak ya saya kan maaf ya aku nggak bisa gitu, terus ya aku nggak bisa kenapa gitu kan, terus saya menjelaskan dari itu oh ya udah nggak apa-apa gitu, dari teman saya begitu sih Bu responnya. Jadi sebenarnya teman-teman Mbak Yusri ini nggak apa-apa ya kalau misalkan Mbak Yusri tidak atau menolak ajakan dari mereka gitu ya? Iya, tapi saya juga nggak enak gitu, ada nggak enaknya. Tetap ada rasa nggak enak gitu. Iya. Oke, Mbak. Menurut Mbak di sini, apakah tadi kegiatan yang sudah dilakukan itu apakah membantu Mbak untuk melanjutkan atau menuju ke keinginan Mbak yang sudah dikatakan di awal tadi? Apakah sudah iya sudah benar nih apa yang aku lakukan atau sebenarnya bisa sih melakukan hal lain gitu? Gimana Mbak? Kalau dari saya ya Ibu sudah sesuai dengan keinginan saya tentunya yaitu saya bisa menyelesaikan semua tugas pada pekan ini dan pekan depan aku bisa refreshing dan juga aku bisa agak sedikit santai gitu loh Ibu dalam menangani semua tugas-tugas fakultas hari ini gitu Ibu. Jadi sudah sesuai dengan keinginan saya. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Nasya ini sudah sesuai ya dengan keinginan dan tujuan dari hidup Mbak Nasya gitu ya Mbak ya? Apakah ada yang sedikit mengganjal atau memang Mbak Nasya ingin melakukan hal itu sampai selanjutnya gitu Mbak? Sebelumnya jujur ya Ibu, kemarin kan kayak seperti malam minggu gitu Ibu ya,
ya. Soalnya ada ajakan gitu, tetapi saya harus menyelesaikan tugas saya. Ini tugas yang sangat urgent dan harus selesai pada minggu besok. Tapi saya tetap menolak itu dan saya tetap membebaskan tugas saya. Gitu. Jadi sebenarnya Mbak Tasya ini sangat ingin bermain ya pada minggu itu, tapi Mbak Tasya ini memiliki komitmen yang kuat ya Mbak ya, bahwa di minggu ini tidak boleh bermain terlebih dahulu, tapi minggu depan baru bisa bermain. Iya, ya Mbak ya. benar sekali. Oke, kalau dari Mbak Wanda sendiri gimana Mbak? Sesuai dengan saya ya Bu. Dari AI atau dari apa dari penjelasan dosen itu kan kayak sudah pasti gitu. Biar saya nggak kebingungan milih mana pendapat yang benar. Seperti itu sih. Kayak ya udah itu kan kayak kalau dari dosen kan kayak sudah pasti ini jawabannya yang fix nggak berikan. Nah itu ya udah langsung saya kirim ke teman saya yang tanya dan yang teman saya yang berbeda pendapat itu juga biar agak lebih jelas. Oke, Mbak. Tadi Mbak Wanda mengatakan bahwa yang pernah dilakukan itu tanya ke AI dan juga minta penjelasan dari dosen gitu ya Mbak ya. Dan itu menurut Mbak Wanda sudah berhasil ya Mbak ya. Tetapi tadi Mbak Wanda mengatakan bahwa hal tersebut itu masih diambang kebingungan gitu ya Mbak ya, antara ini sudah pasti atau informasi ini tuh belum pasti gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Wanda masih mengalami kesulitan ya Mbak ya dalam mengatasi hal tersebut. Gimana Mbak? Itu yang diambang-ambangkan itu yang kalau dari AI itu kalau dari dosen langsung itu kan kayak langsung pas gitu sesuai ditugaskan. Sebelumnya apakah Mbak Wanda ini sudah pernah untuk mencatat semua pembicaraan dosen atau hanya beberapa saja Mbak? Hanya beberapa saja Bu, karena dosen untuk menyampaikan tugas itu pasti sangat cepat sekali, kayak juga kebingungan mencatat seperti apa. Dan saya kayak langsung mengevaluasi ke diri saya sendiri. Lain kali harus voice over saja gitu. Direkam suara. Lalu gimana kalau Mbak Yusri? Kalau dari saya ya itu tadi kan saya menanyakan kembali dan dari situ saya juga ada proses berpikirnya. Nah dari situ saya juga lumayan terbantu ya. Tapi saya ngerasa itu masih kurang maksimal karena di situ saat apa ya memutuskannya itu kan saya juga butuh waktu dan itu sangat lama dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya menghabiskan waktu berkelahi dengan pikiran saya sendiri. Jadi saya kayak masih butuh penguatan lagi dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi dari permasalahan Mbak Yusri ini Mbak Yusri masih mengalami kesulitan gitu ya Mbak ya, kurang dari yang pernah Mbak Yusri lakukan itu kurang efektif gitu ya dalam mengatasi permasalahan Mbak Yusri. Nah, oke. Mungkin dari teman-teman di sini apakah ada yang memiliki solusi atau gimana sih cara biar kita itu bisa untuk menuju ke arah yang kita inginkan gitu. Misalkan Mbak Yusri ini kan tadi ingin lebih terkesakia, lebih bisa mengambil keputusan dari teman Mbak Yusri. Nah, dari teman-teman ini apakah ada yang punya solusi untuk Mbak Yusri dalam mengatasi permasalahan? Ya. Kalau dari saya agak lebih tegas bilang ya bilang tidak gitu. Kayak kalau seumpama Mbak Yusri ingin makan ada jamur juga, tapi teman Mbak Yusri itu kayak masih mandi. Nah Mbak Yusri bisa mengatakan bentar aku mau cari makan asap lambungku nih. Nah seperti itu kayak langsung mendapat aja. Tapi dengan bahasa yang lebih lucu atau kayak lebih santai gitu biar kayak lebih enak, sama-sama enak gitu. Dan apakah yang sudah dikatakan Mbak Wanda tadi ya, solusi dari Mbak Wanda itu apakah sudah pernah Mbak Yusri lakukan Mbak? Pernah sih saya kasih tahu oh gitu ya, jadi kayak responnya dari teman-teman oh iya ya udah gitu. Jadi teman-teman Mbak Yusri juga sudah memahami hal itu ya Mbak ya? Iya, saya biasanya malah pesannya kayak menghindari mereka buat takutnya diajak makan, jadi saya langsung pulang aja gitu. Gitu. Jadi Mbak Yusri ini malah pilih menghindari mereka ya, agar tidak terjadi hal-hal yang
Mbak Yusri tidak inginkan gitu Mbak. Diajak makan dan Mbak Yusri merasa tidak enak atau menolak gitu ya Mbak ya. Daripada menolak jadi saya lebih baik menghindar gitu Bu biasanya. Baik, kalau dari Mbak Tati? Kalau dari saya sebelumnya saya ingin tanya ya kepada Mbak Yusri. Nah sebelumnya kan biasanya kan tadi kan juga sudah menjelaskan kalau menghindari temannya karena kelamaan memilih makanan. Nah sebelumnya apakah Mbak Yusri pernah kayak langsung gitu loh, yaudah yuk malam ini makan ini gitu? Apakah pernah gitu sebelumnya? Kalau itu sih belum. Jadi kayak dari teman saya sama saya itu sama-sama gitu. Jadi kayak kamu ada kayak saling nanya-nanya gitu loh, kamu ada referensi makan nggak? Terus saya juga ngasih opsi ini, terus teman saya ngasih opsi ini. Jadi dari situ masih diskusi lagi gitu. Oh gitu, kalau menurut saya sih gini Mbak Yusri itu bisa menetapkan pilihannya dulu lalu menyepakatinya dengan pilihan orang lain. Jadi dengan Mbak Yusri itu kayaknya malam ini makan pecel aja deh gitu misal. Jadi temennya ditanyain kamu mau nggak pecel, misal dia oh yaudah pecel aja kan lama nih nggak makan pecel gitu Mbak Yusri. Jadi sudah menetapkan pilihannya terlebih dahulu sehingga makan itu tetap teratur. Gimana Mbak Yusri? Apakah solusi dari Mbak Tasya tadi akan Mbak Yusri lakukan atau gimana? Iya, perlu saya coba sih karena sarannya seperti sangat menarik dan menurut saya sangat efektif gitu buat teman saya yang sama-sama kebingungan dan lagi gak ada opsi, jadi saya yang mengopsi duluan. Iya. Bagus sekali ya Mbak Yusri. Jadi Mbak Yusri ini sudah memiliki keinginan bahwa Mbak Yusri akan mengambil sebuah keputusan gitu ya Mbak Yusri. Bagus sekali. Nah tadi dari permasalahan Mbak Wanda kan Mbak Wanda masih kebingungan ya Mbak ya dalam mengambil keputusan antara hal ini benar atau salah gitu ya Mbak ya. Nah mungkin dari teman-teman yang lain itu adakah solusi yang tepat untuk permasalahan dari Mbak Wanda? Mungkin saya Ibu. Tadi kan Mbak Wanda kan kayak bingung juga ini tugas yang mana, pendapat yang mana yang benar gitu ya. Kalau menurut saya Mbak Wanda itu lebih sesuai pendirian Mbak Wanda terlebih dahulu. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman itu menjadi opsi bagi Mbak Wanda. Jadi apa yang Mbak Wanda pahami itu Mbak Wanda ungkapkan dulu kepada teman Mbak Wanda dengan Mbak Wanda, oh enggak aku nangkepnya lo gini, mungkin kamu bisa jelasin atau bisa gabungin nggak antara apa yang aku dapat sama yang kamu dapat. Itu sih kalau menurut aku. Jadi solusinya itu digabung-gabungin sehingga dapat informasi yang akurat. Jadi menggabungkan dua informasi gitu ya Mbak ya agar menghasilkan informasi yang akurat. Bagaimana Mbak Wanda? Apakah sebelumnya pernah melakukan hal itu atau belum? Belum pernah Bu. Saya kayak takut dengan pendirian saya kalau menyalahkan orang lain, apa kayak orang lain takut salah gitu terhadap pendirian saya. Nah itu bisa saya coba kayak memahami dulu dengan pendirian saya. Nah setelah itu kayak saya teman yang lain minta pendapatnya, terus kayak bisa kayak diberikan menjadi tugasnya sendiri. Sekali ya, jadi Mbak Wanda ini mau mencoba ya untuk melakukan solusi-solusi yang sudah diungkapkan oleh Mbak Nasya. Kalau dari Mbak Yusri? Dari saya kan tadi Mbak Wanda sempat mengungkapkan bahwa pendiriannya kurang gitu. Nah dari Mbak Wanda sendiri harus diyakini bahwa pendapat Mbak Wanda juga penting gitu loh mengambil keputusan. Jadi Mbak Wanda harus yakin terhadap apa yang Mbak yakini itu. Jadi Mbak Wanda nggak perlu ragu-ragu lagi buat kasih informasi ke Mbak Wanda. Nah terus untuk yang benar atau salahnya dari dosen itu saya rasa juga bisa follow up lagi sama dosennya. Jadi gimana sih informasi yang benar? Bagaimana Mbak Wanda? Apakah solusi-solusi yang sudah dikatakan oleh Mbak Yusri ini bisa mungkin dicoba oleh Mbak Wanda? Kalau yang follow up itu, nah itu pasti sebenarnya itu sebenarnya sesuai dengan itu. Saya kayak jadi bingung gitu. Apalagi ya apa saya juga mikir apa kata belakang salah ya kan, apa kayak salahku juga kayak tidak mencari
Mbak Wanda ini akan melakukan solusi-solusi yang sudah dikatakan Mbak Tasya dan Diamond. Iya betul. Lalu tadi dari permasalahan Mbak Tasya ini kan sudah ini ya Mbak ya, sudah melakukan yang dengan baik ya Mbak ya solusinya. Dan menurut Mbak Tasya juga sudah benar ya solusi yang Mbak Tasya ambil itu. Tetapi Mbak Tasya masih kebingungan saat di hari Minggu tadi Mbak Tasya ini sangat ingin bermain, tetapi Mbak Tasya memaksakan diri buat nggak bermain karena ada komitmen yang besar ya Mbak ya. Iya betul sekali. Nah mungkin dari teman-teman di sini apakah ada solusi yang tepat untuk Mbak Tasya lakukan dalam mengatasi masalah ini? Ya itu buat to-do list yang penting-penting aja kayak apa gitu, nah, seperti itu sih. Itu aja sih to-do list atau enggak apa ya, jurnal. Sebelumnya saya juga sudah pernah Mbak membuat to-do list itu. Saya itu kadang di chat WA itu saya itu kayak nulis apa aja tugas-tugas dalam minggu ini, lalu misalkan satu hari ini aku mau ngapain ya aku udah to-do list. Cuma kalau aku ada suatu hambatan yang halang itu jadinya to-do list itu nggak berguna sama sekali gitu jadinya. Jadi menurut Mbak Tasya itu yang lebih efektif yang 1 minggu full itu ya Mbak ya, 1 minggu full mengerjakan tugas terus baru main gitu ya. Iya. Daripada yang to-do list. Kalau dari Mbak Yusri, Kalau dari saya mungkin Mbak Tasya kan sebenarnya sudah sadar ya kalau prioritasnya itu bukan tugas dulu, tapi di sisi lain juga Mbak Tasya itu perlu hiburan untuk pengen jalan-jalan. Nah, mungkin dari sini kan Mbak Tasya tadi sudah melakukan untuk memfokuskan untuk mengerjakan tugas akademiknya terlebih dahulu, baru memfokuskan ke healingnya Mbak Tasya ini. Nah dari situ Mbak Tasya gimana perasaan? Saya mau tanya seperti itu. Kalau ini kan masih pengalaman berlalu ya, Iya. ya. Jadi pengalaman saya tuh kayak seneng gitu loh, soalnya kan dengan aku menyelesaikan semuanya meskipun itu ada sulit terpaksaan, aku kayak cepet-cepet banget gitu, meskipun belum deadline aku tuh kok kayak ngerjain pengen selesai duluan gitu loh, sehingga pas saat pekan berikutnya itu aku tuh ingin kemana gitu. Jadi tuh aku nggak usah mikir yang terlalu berat untuk mengenal tugas. Jadi aku sangat senang dan juga lega ya Mbak ya, karena tugasnya dan juga bebannya itu cepet-cepet selesai gitu. Nah, mungkin kan Mbak Tasya pernah pakai. Nah, kalau semisal sebelumnya apakah Mbak Tasya pernah melakukan mengerjakan tugas terus diselingi dengan jalan-jalan kayak gitu? Pernah nggak? Pernah sih Mbak ya, pernah sekali itu. Kadang aku kalau misalkan diajak ngopi gitu ya, diajak ngopi aku bawa laptop lah aku ngerjain. Nah di situ tuh aku malah merasa lebih baik di rumah aja, di asrama aja, nggak usah di tempat kayak gini kalau dibuat nugas gitu jadinya. Terus malah pas kan kita kan kalau ngopi itu sampai malam gitu ya, dan itu aku semalaman ya udah nugas tanpa adanya kayak ngobrol gitu sama temen tuh enggak. Jadinya kayak aku tuh malah beban ke mereka, bukan beban ke aku sendiri gitu sih. Berarti ya memang fokusnya kalau nugas dibawa ngopi dan jalan sebagainya, Mbak Tasya malah semakin susah untuk fokus mengerjakan tugas yang fokusnya itu malah terpecah-pecah. Ya benar sekali Mbak. oke, berarti sejauh ini hal yang paling efektif itu ya memang fokus dalam 1 minggu itu fokus untuk mengerjakan tugas, terus baru bisa untuk santai-santai gitu ya Mbak Tasya. Dari solusi-solusi yang sudah kalian dapat tadi ya dari teman-teman satu sama lain itu, nah bagaimana sih tindak lanjut dari solusi itu, atau gimana kalian itu besok akan melakukan hal apa gitu dalam melaksanakan solusi-solusi yang akan kalian laksanakan? Mungkin dari Mbak Yusri dulu. Oh iya, tadi kan tinggal lanjut saya adalah untuk yang bahwa kalau memang tidak mau dalam mengambil keputusan itu, kalau beneran saya tidak mau dan saya tidak bersedia tuh ya bilang tidak aja. Terus kalau memang saya bersedia ya bilang saja gitu ya. Mungkin kalau tidak lanjutnya ya saya akan apa ya, meyakinkan diri saya gitu untuk
kamu harus mengambil keputusan mau nggak mau. Jadi jangan memaksakan perasaan nggak enak saya kepada teman-teman saya. Jadi lebih mengedepankan kesehatan saya terlebih dahulu. Oke, baik. Berarti mulai besok sampai minggu depan itu Mbak Yusi akan mencoba kayak menegaskan ke diri sendiri dan juga mencoba bicara dan mengkomunikasikan kepada teman-teman Mbak Yusi ya, bahwa Mbak Yusi itu harus gini gitu ya Mbak ya, jadi lebih tegas lagi gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak Wanda? Kalau dari saya, dari solusi tadi yakni diri sendiri itu yang nomor satu. Nah itu soalnya besok akan saya coba. Kalau ada teman bertanya, nah itu saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Kayak kalau kayak belum sesuai, yaudah itu baru tanya teman atau buka-buka catatan lagi. Oke, berarti Mbak Wanda ini mulai besok sampai minggu depan itu akan mencoba buat yakin ya sama diri sendiri, sama pendapat diri sendiri. Terus kalau ada teman yang tanya, Mbak Wanda itu yakin dalam menjawabnya gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak Nasya? Kalau dari saya sendiri sih Bu, tetap membuat sesuatu saya. Kalau saya itu mengerjakan tugas terlebih dahulu, saya selesaikan semuanya pada pekan ini dan juga akan semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga ketika saya ingin bermain dan juga ingin main sama teman-teman itu nggak ada kepikiran tugas dan juga nggak membebani saya sendiri gitu Ibu. Oke, nanti mulai besok sampai minggu depan itu Mbak Tasya akan melaksanakan kayak mengerjakan tugas fokus dulu, terus baru nanti bisa santai-santai dan juga main-main sama teman gitu ya Mbak ya. Mungkin gini juga Ibu, untuk planning kedepannya ini kan aku udah mulai pekan UAS, jadi mungkin untuk hari weekday-nya untuk fokus tugas, mungkin weekend-nya untuk ini bermain dengan teman. Oke, bagus sekali ya, planning dari Mbak ini sangat bagus sekali, dan saya harap planningnya itu dapat direalisasikan ya. Jadi benar-benar dilaksanakan besok sampai dengan minggu depan gitu ya Mbak ya. Apakah Mbak ini bersedia? Bersedia Ibu. Oke, di sini saya ada format pengerjaan tugas. Jadi di sini Mbak ini akan melakukan solusi-solusi ya yang tadi sudah dikatakan, planningnya besok sampai minggu depan itu akan melakukan apa. Terus misalkan Mbak ini mengalami masalah tersebut, Mbak ini bisa menuliskan gitu, dan Mbak ini menuliskan juga solusi yang Mbak ini ambil itu apa dalam seminggu ke depan. Nah, lalu dalam minggu depan ini akan kita lihat bersama dan kita evaluasi ya, apakah solusi yang Mbak ambil ini sudah efektif atau belum. Jika belum, nanti kita akan mencari lagi solusi yang lebih efektif lagi untuk Mbak ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang belum dipahami terkait tugasnya? Saya Ibu. Ya. Jadi kita ini menuliskannya setiap misalkan saya kan saat penugas, jadi saya tuh menulis setiap penugas atau setiap pekannya bagaimana Ibu? Iya, jadi diusahakan setiap hari ya Mbak. Jadi Mbak Tasya ini melakukan apa setiap harinya yang sudah Mbak Tasya katakan. Jadi hari ini saya udah berhasil nugas gitu. Terus besoknya juga saya nugas atau enggak hari itu gitu. Jadi konsisten ya dalam satu minggu itu. Oke, baik, Ibu sudah paham. Baik, yang lainnya sudah paham? Ini tugasnya berarti mulainya dari besok sampai kita bertemu kembali. Iya betul Mbak. Jadi nanti saat kita bertemu kembali kita akan melihat hasil-hasil dari tugasnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, jika kalian semua sudah bisa merealisasikan tugas-tugas tersebut ya Mbak ya, apa sih yang menjadi apresiasi untuk Mbak sendiri dalam diri Mbak? Misalkan Mbak Tasya berhasil mengerjakan tugasnya, jadi minggu depan Mbak Tasya mungkin punya planning ya sama temennya langsung main gitu atau gimana? Ya Ibu, benar sekali. Jadi kan ketika aku udah menyelesaikan pekan ini nih, jadi aku pekan depan udah punya planning sama temanku mau kemana gitu, mungkin mau cantik atau ke pantai atau kemana begitu Ibu. Oke, bagus sekali ya Mbak Tasya, jadi sudah mempunyai planning dalam minggu depan gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak Wanda? Kalau saya juga sama sih, seperti jalan-jalan gitu. Ya berarti Mbak Wanda ini buat dirinya sendiri gitu ya, refreshing gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak? Saya juga sama Bu, ingin mau jalan-jalan gitu.
Oke. Me time. Me time gitu ya Mbak ya. Jadi harus merealisasikan semua tugas-tugasnya yang mungkin sulit ya sebenarnya bagi kita, tapi kita bisa melakukannya, jadi patut dapat apresiasi gitu ya Mbak ya. Oke. Dari pembahasan kita tadi, saya bisa sedikit menyimpulkan ya bahwa teman-teman di sini mengalami permasalahan yang hampir sama terkait kesulitan dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga memiliki faktor-faktor yang menghambat atau membuat tidak bisa mengambil keputusan itu tadi. Tapi faktornya ini berbeda-beda, tetapi teman-teman di sini sudah memiliki solusi-solusi ya yang sudah didapat dari teman-temannya. Nah, gimana perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Perasaan saya ibu setelah konseling ini tuh kayak lebih lega gitu loh, karena kan dengan apa yang aku lakukan dan apa yang aku inginkan itu dapat aku ungkapkan gitu, dan juga dengan pengalaman dari mbaknya juga, jadi kayak nambah ternyata masalah pemilihan hal yang antara kebingungan itu tidak hanya pada masalahku saja, ada juga masalah seperti Mbak Yusuf tentang makan, dan juga antara Mbak Wanda tentang mempertanyakan sebuah pertanyaan yang ditanyakan berulang-ulang gitu. Jadi kayak semua itu menjadi pengalaman saya tentunya, dan juga sebagai sharing-sharing juga dengan teman-teman. Ya, berarti menambah pengalaman ya Iya, dalam hidup sehari-hari. Oke, kalau dari Mbak Wanda? Saya lebih plong gitu menceritakan pada teman-teman dan pada ibu juga, dan kayak menambahkan banyak apa ya, kayak pengalaman atau motivasi dari teman-teman yang belum saya dapatkan seperti itu tuh. Oke, jadi lebih lega ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, kalau dari Mbak Yusri? Saya juga lebih lega Bu, karena saya bercerita sini terus dapat saran dan masukan dari teman-teman, jadi saya lebih merasa tahu bahwa solusinya tuh seperti ini gitu. Jadi saya mendapat pandangan baru tentang permasalahan saya. Jadi Mbak Yusri merasa lega dan juga mendapatkan solusi-solusi yang sebelumnya Mbak Yusri bahkan nggak kepikiran ya dengan solusi tersebut. Oke, jadi teman-teman di sini sudah mendapatkan solusinya ya dari permasalahan masing-masing. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, mengingat waktu yang kita punya juga terbatas ya, sudah hampir habis. Maka mungkin konseling sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali, dan jika di antar sesi kalian kesulitan atau ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu kepada saya itu nggak apa-apa, nggak usah sungkan atau takut gitu ya. Jadi kalian tinggal menghubungi saya saja, tidak usah merasa takut ataupun malu gitu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih ya sudah datang pada sesi konseling kelompok pada sore hari ini. Saya mengapresiasi sekali karena dengan kesibukan mbak-mbaknya masing-masing ini masih menyempatkan ya untuk datang di konseling kelompok ini. Oke, terima kasih Mbak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.